Pemirsa, banyak cara bisa dilakukan untuk berbagi kebaikan. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh komunitas Partner in Goodness atau PING. Hanya dengan uang Rp1.000 saja, kaum duafa dapat makan sepuasnya di warung nasi baru. Kisah inspiratif dan mulia datang dari komunitas Partner in Goodness atau PING. Mereka membuka warung nasi untuk duafa dan fakir miskin agar bisa makan puas dengan uang Rp1.000 saja. Warung ini diprakarsai oleh Uti Susianto bersama komunitas PING. Warung tersebut awalnya untuk makan gratis kaum duafa, namun tidak mendapat pengunjung. Warung ini disebut warung nasi baru. Kata baru digunakan sebagai singkatan dari bayar 1.000. Warung ini tidak berada di sebuah bangunan atau warung tenda, melainkan berupa mobil. Mobil ini membuka pintu belakangnya sehingga membentuk warung instan. Di sekitar mobil disediakan kursi plastik yang bisa digunakan oleh para pengunjung saat makan. Karena berupa mobil, warung ini selalu berpindah-pindah lokasi. Beberapa hari lalu, warung ini berlokasi di Jalan Surya Kencana, Pasar Bogor. Untuk waktunya, komunitas ini memilih menggelar warung setiap Sabtu malam. Makanan yang disediakan anggota komunitas ini sangat beragam, mulai dari nasi, telur balado, tempe orek, mie goreng, hingga ayam goreng. Orang yang membutuhkan bisa langsung datang dan mengambil makan sepuasnya. Ya, dengan Rp1.000 bisa makan sepuasnya, dengan Rp1.000 bisa membuka pintu surga. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami ada dua orang dari komunitas PING. Dua pemuda ya, iya. yang semangat. Ada Mbak Uti dan Mas Fakih. Selamat siang. Siang Banyak. Ini aku ingin tanya nih ke Mbak Uti ya. Mbak Uti yang sebagai foundernya? Iya, benar. Sebenarnya seperti apa sih latar belakang mengapa sampai membuka warung baru begitu, memberikan makanan kepada orang kurang mampu dengan harga hanya Rp1.000? Ya, sebelumnya itu kita pernah mengadakan makan gratis, acara makan gratis untuk duafa. Tapi di situ justru saudara-saudara duafa kita itu enggan untuk datang karena malu. Nah, di situ jadi aku sama teman-teman berpikir nih gimana caranya biar mereka mau nerima bantuan makanan dari kita, tapi nggak malu gitu. Makanya tercetuslah ide bayar 1.000. Jadi 1.000 itu cuma basa-basi aja sebenarnya ya? 1.000 itu karena 1.000 nggak mungkin untuk modal makanannya. Karena gitu. memang kita tujuannya bukan mencari untung juga di sini gitu. Dengan 1.000 ini diharapkan kita beranggapan kalau mereka tuh mampu bayar 1.000 kan. Nah, dengan 1.000 ini juga status mereka tuh membeli, Mbak. Jadi karena mereka statusnya membeli, jadi mereka mempunyai hak gitu kan, menerima barang yang dibeli gitu kan, atau makanan yang dibeli. Jadi mereka bisa lebih percaya diri ke kita gitu. Nah, tapi saya penasaran 1.000 itu dapat apa aja sih? Jadi dapat satu porsi makan gitu. Iya, malah makan sepuasnya. Makan sepuasnya, jadi boleh nambah gitu. Boleh nambah. Dan juga kalau nggak punya uang 1.000 juga gratis. Bisa gitu. gratis. Justru itu yang kita suka, kalau nggak punya, ya emang tujuan kita itu gitu kan. Ini setiap hari apa dan di daerah mana? Kita biasa setiap hari Sabtu malam Minggu di Jalan Surya Kencana Bogor, tepatnya di depan sebuah radio lah di situ. Jadi malam Minggu gitu ya? Malam Iya, Minggu. malam Minggu. Dan kita nggak punya warung permanen. Kita memakai mobil. Oh gitu. Tapi nggak hanya di Bogor juga, berarti bisa keliling ya ke Jakarta pernah? Oh belum, karena baru 3 pekan lah, sama pekan ini tuh 4 pekan. Ini sejak kapan Mbak Uti, Mas Fakih? Baru berjalan 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Kalau untuk warung nasinya itu, kalau baru berjalan 3 Sejak minggu 12 lalu. Januari lah. Wah hebat, 3 minggu tapi sudah terkenal ya. Nah kemudian respon dari mungkin ada pelanggan ya 3 minggu ya. Mereka gimana responnya? Wah mereka sangat antusias sekali kan. Justru dengan bayar 1.000 mereka semangat datang gitu kan. Karena ya kita bayar 1.000 nih, kita nggak malu gitu kan. Emang tujuannya itu. Selain itu pun kita juga selain memberikan makan gratis, di situ kan juga kita bisa lebih dekat dengan mereka. Baik pelajaran yang bisa diambil kan. Karena kita juga menyediakan layanan yang memang terbaik lah, kita istimewakan mereka gitu kan. Dengan mereka datang, sebisa mungkin mereka suruh duduk manis aja di situ kan. Kita yang melayani, kita yang kasih makanannya, kita kasih kuenya, kita kasih buah. Ini semuanya yang melayani, yang masak juga dari komunitas PING ini? Iya benar. Iya. Semuanya. Ada berapa orang?
Kalau sekarang sih yang di Bogor ya kan kita kan ada, bukan di Bogor aja, yang di Bogor itu sekitar 5 sampai 6 orang. Itu tiap hari tiap minggu masak, terus juga jualan gitu ya. Tiap malam minggu, tiap malam minggu itu. Nah, dari 1.000 itu kan mungkin ada keuntungan ya. Nah, itu kalau hasil dari donasinya itu disebarluaskan kemana biasanya? Kalau yang untung dari pembayaran yang 1.000 ini nih, Iya. ya kita masukin lagi buat Buat modal. Modal lagi ya, putar lagi ya. Kadang juga nggak sesuai, kadang kan ada yang saya nggak punya duit. Itu dari mana sih modalnya gitu kan, nggak mungkin cukup tuh 1.000. Karena kan kita memang komunitas Mbak, jadi alhamdulillah kita mempunyai beberapa donatur yang awalnya juga memang dari netizen juga, karena kita aktif di Instagram. Jadi kita posting kegiatan kita, mungkin mereka terketuk kan akhirnya menghubungi kita. Dan sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa di seluruh Indonesia sih, dari beda-beda daerah gitu kan. Kita mempunyai satu grup WhatsApp. Dari situ, jadi aku infokan kalau mau malam minggu nih, dari Jumat aku infokan. Jadi mereka tuh Prepare gitu. prepare gitu. Tapi di lapangan gimana sih? Ini kan memang warung 1.000 ini kan untuk yang memang duafa gitu, yang tidak mampu. Tapi ada ketika di lapangan ada nggak yang masih iseng-iseng, aku mau 1.000 tapi boleh nggak sih? Ada aja sih kalau itu. Itu banyak justru. Ada yang bukan kaum duafa. Banyak. Tapi nggak apa-apa, dikasih aja. Nah itu ceritanya justru tuh mereka yang pada kaum duafanya ini nih, terkadang kalau udah kenyang, mereka bilang, maaf Mbak saya udah kenyang. Ya kan justru mereka yang lebih mempunyai harga diri dibanding, nih keren nih tampilannya kan, datang, ada yang nggak baca memang bannernya, kita kan juga masang banner, ada yang memang pas kita himbau, Pak maaf ini program untuk duafa dan fakir miskin, gitu kan. Tapi mereka, iya saya pengen beli. Ya udah itu terserah, itu kan masing-masing hati nurani ya, kita tetap melayani sih, kita nggak Tapi terserah bayar berapa aja gitu 1.000. ya. 1.000 1.000 ya. Tetap 1.000. Ini kan dari komunitas Pink, ini gimana sih caranya kalau misalkan aku atau pemirsa mau gabung sama komunitas Pink? Kalau ini sih, kan saya juga awalnya baru ya Mbak ya, di Pink ini. Kebetulan kan saya juga pengen ikut acara sosial waktu itu, terus saya nyari di Instagram, ketemulah Pink ini kan. Setelah ketemu Pink, saya DM ke akunnya Pink itu, kemudian pertama kali itu saya diajakin buat galang dana. Pertama kali itu, ketika pertama kali saya itu mau masuk Pink itu galang dana di Pakansari, kemudian setelah itu berlanjut. Besoknya berlanjut lagi ngasih bantuan buat majelis taklim di Cibung Bulang waktu itu. Kemudian sampai sekarang bikinlah warung nasi baru itu. Jadi kalau mau jadi volunteer ini tidak hanya dengan dana tapi juga bisa dengan tenaga ya, ikut bantu ya, ikut lebih masak, ke ikut tenaga melayani. sih sama konsistensi juga sih. Nah itu yang paling penting. Nah ini Uci, Mbak Uti dan juga Fakih ini ada salah satu juga yang ikut beramal. Ini lewat kuliner rupanya tak hanya dilakukan oleh komunitas Pink saja. Nah ternyata di Yogyakarta ada sebuah warung yang menggratiskan makanannya bagi pengunjung yang berpuasa sunnah dan membaca surat Al-Kahfi secara utuh. Kita lihat informasinya. Warung Preksu atau ayam geprek dan susu yang berada di Jalan Kolombo, Yogyakarta terlihat begitu ramai dikunjungi oleh orang. Beberapa di antaranya bahkan harus menunggu untuk mendapatkan tempat duduk. Warung ayam geprek ini awalnya tampak sama saja dengan warung sejenis kebanyakan. Namun ternyata ada hal berbeda yang ditawarkan oleh warung ini. Sang pemilik warung menggratiskan menu untuk pengunjung yang berpuasa sunnah dan yang membaca surat Al-Kahfi secara utuh. Promo ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada para konsumen beragama Islam untuk melaksanakan segala ajaran yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan lihat bagaimana atau seperti apa sih suasana keramaian di warung Preksu tersebut. Sudah ada rekan Anissa Rizkia dari Yogyakarta. Anissa, bagaimana keramaian di sana, Anissa? Lovi, Uci, dan juga pemirsa, saat ini saya berada di sebuah warung makan yang mengadakan program dengan membaca surat Al-Kahfi, bisa menikmati makan dan minuman sepuasnya. Nah, di belakang saya ini ada warung Preksu atau yang dikenal dengan ayam geprek dan susu. Mbak, selamat siang. Saya mau mengikuti program Al-Kahfi, bisa langsung masuk ya? Oke pemirsa, jadi tanpa syarat apapun, bagi Anda jikalau berada di area kota Yogyakarta ini ada 5 outlet dari warung Preksu itu sendiri. Anda bisa menikmati makanan dan minuman sepuasnya. Dan saya sudah di sini ya Mbak ya, untuk program Al-Kahfi ini sudah disiapkan. Jadi
Dengan membaca surat Al-Kahfi, Anda mendapatkan satu paket makanan yakni ada ayam geprek, kemudian ada sayur dan juga nasi. Ini dibanderol dengan harga Rp13.000 saja. Anda bisa mendapatkan paket ini. Namun khusus di hari Jumat ada program namanya membaca surat Al-Kahfi dan Anda bisa mendapatkan secara gratis. Saya akan menaruh di sini dan ternyata di samping saya ada owner dari warung geprek dan susu. Di sini bersama Mas Ferry. Assalamualaikum. Mas Ferry, bisa diceritakan sedikit bagaimana ide awalnya diadakan program membaca surat Al-Kahfi gratis makan dan minum sepuasnya ini? Ya, ide awalnya karena visi saya membuka usaha ayam geprek Preksu ini menjadikan usaha saya sebagai ladang ibadah, ladang dakwah dan ladang pahala. 3 ini visi saya. Ya, dengan ladang pahala saya harus banyak berbagi. Dan dakwah itu supaya mencontohkan kepada pengusaha muslim juga jangan takut untuk berbagi. Dengan banyak kita berbagi, tidak berkurang sedikit pun, malah bertambah banyak. Kenapa juga programnya membaca Al-Kahfi syaratnya? Karena ingin mengajarkan kepada teman-teman sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu akan diberikan cahaya dari 2 Jumat. Itu Masya Allah sekali. Bahkan ada program lain juga yaitu puasa sunnah Senin Kemis, supaya dia membiasakan sunnah-sunnah Rasulullah puasa sunnah. Itu gratis dan alhamdulillah kita sudah bisa berbagi kurang lebih 1000 porsi per minggu. Ini sudah berjalan di awal buka warung ini dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan kami minta doanya juga semoga kami istiqomah dan semakin bisa banyak berbagi di seluruh Indonesia. Baik. Untuk segmentasinya sendiri, apakah ada program yang khusus gitu untuk masyarakat Kota Jogja? Program khusus sebenarnya ada nanti karena kita ada tim CSR juga. Kita berbagi itu bukan sebatas ini aja. Nanti akan ada ide-ide baru dan insya Allah kita tahun 2019 ini juga ingin bikin dapur duafa. Jadi berbagi setiap hari untuk orang-orang duafa. Kalau untuk program ini umum juga, mau dari yang kecil, mau dari yang besar, umurnya berapapun. Kalau dia sudah baca Al-Kahfi dapat gratis. Syaratnya hanya kejujuran kok. Saya sudah baca Al-Kahfi ya sudah langsung kasih ya. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mas Ferry atas waktunya. Saya akan menikmati santapan siang hari ini dengan menikmati ayam geprek, ayam Preksu, yaitu ayam geprek dan susu dari warung Preksu Kota Yogyakarta. Demikian laporan dari Kota Yogyakarta, kembali kepada Uci dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Aniska Rizkia atas informasinya langsung dari Yogyakarta. Jadi Lofi beramal lewat makanan tidak hanya dari warung makan baru, tapi juga ada warung banyak Preksu cara-cara tadi ya. yang fresh ya, cara-cara mungkin anak-anak muda yang mengajak kita untuk peka lebih Berbagi sosial lagi, kepada betul. sesama begitu ya. Iya, saya ingin ke Mbak Uti. Ini kan dananya untuk membuat warung makan baru ini kan dari volunteer begitu ya, dari masyarakat begitu yang menyumbangkan dananya. Pernah nggak sih kalian kekurangan dana? Ini kan kalian tiap minggu nih harus ngasih makan cukup banyak orang. Ya kalau kita percaya kalau ada niat baik insya Allah Allah kasih jalan gitu. Dan alhamdulillah dengan keyakinan itu alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah kekurangan gitu. Belum pernah kekurangan. Ya. Mungkin malah makin banyak yang nyumbang gitu ya. Iya, apalagi pada saat viral kayak gini kan. Makin Tapi- banyak yang antusias. Oke, selama 3 minggu ini mungkin ini nggak ada ajakan kepada masyarakat begitu, ayo ikut gabung gitu. Responnya banyak tidak sih positif? Tidak? Sebenarnya kalau untuk kita kan biasa mengiklankannya di Instagram, Mbak. Banyak yang mau ikut, banyak. Tapi ya itu balik lagi banyak yang mau menjadi volunteer kan. Tapi ya apa sih? Biasanya cuman ya nanya-nanya doang atau gimana. Makanya di sini kita niatnya itu memang mau bukanya setiap hari, tapi karena kekurangan volunteer yang terbatas, kita relawan yang terbatas. Jadi ya masih kita urungkan niat itu gitu. Mas pakai ini kendalanya apa sih dari warung makan baru ini? Kendala sih paling cuman jarak aja sih. Terus sama waktunya sama apa kan kalau kan yang namanya kaum duafa itu kan nggak semuanya pada tahu ya, paling sekitar situ aja. Nah rencana kita tuh meluas lagi gitu kan. Paling kendala itu aja sih dari situ. Ini rencana terdekatnya selain di Bogor mungkin akan ke Jakarta atau kemana? Ya insya Allah kalau misalkan di sana ada volunteer yang mau berpartisipasi buat warung nasi ini, insya Allah. Tapi harus masuk komunitas pink ini dulu gitu ya? Iya pasti. Baik, ini aku jadi penasaran nih kira-kira menunya apa aja sih yang biasa ada di warung makan baru. Nanti kita akan lihat ya. Lihat Lofi ya, langsung nggak ikut makan, boleh. Tapi Baik. harus ini punya 1000 kayaknya ya. Oh iya, pinjam dari Lofi ya? Oke, boleh. Oke, sesaat lagi di Anyu Siang.